Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu kemarin saya udah menerangkan terkait arah kiblat di bumi dan di peta. Hari ini saya jelaskan kembali menggunakan PowerPoint. Bayangkan jika Anda berada di dekat pulau Anemak di dekat Amerika Utara, tepatnya di Alaska. Dalam posisi ini, kapal kalian berlabuh dengan haluan tertentu yaitu 235 derajat. Lalu kalian ingin melaksanakan sholat. Pasti kita sepakat bahwa arah kiblat itu mengarah ke Ka'bah, Arab Saudi di Makkah. Lalu ketika itu kalian menggunakan aplikasi di handphone, lalu arahnya yaitu 320 derajat ya, pada garis biru ini itu arah aplikasi. Secara logika, ketika kalian berada di dekat Alaska, tepatnya di pulau Anemak, pasti arah biru ini agak keblinger, arahnya kurang tepat kalau kita pikir-pikir. Sekarang saya perkecil. Nah, ini lebih jelas lagi bahwasannya Arab Saudi yang pada garis tanda merah ini lokasi dengan posisi kita, ketika kita garis putus-putus ini, inilah arah yang menurut kita tepat. Sedangkan pada arah aplikasi di handphone itu rasanya kurang tepat. Ini secara awam ya. Ini garis-garis ini pengertian secara awam. Saya terangkan. Di garis biru ini merupakan arah kiblat yang ada di handphone, yaitu mengarah 320 derajat. Secara awam mungkin arahnya ke kutub. Dan garis putus-putus ini secara awam arahnya ke Ka'bah. Tapi saya yakin semuanya sepakat ketika kita lihat peta Mercator bahwa garis putus-putus ini adalah garis arah kiblat yang benar. Mari kita lihat. Sebenarnya pada arah yang kita gunakan melalui handphone, yang kita tunjukkan untuk mengarah ke Ka'bah, sebenarnya bukan ke atas sini, tapi dia melengkung ya. Ini merupakan disebutnya garis ramline. Hanya saja garis ini pada dasarnya tidak melengkung, tapi lurus pada kehidupan yang sebenarnya. Mari kita buktikan arah yang di aplikasi ini, arah yang 320 derajat, apakah benar-benar lurus pada kehidupan nyata. Saya akan buka yaitu Google Earth. Di sini kita lihat ada Anemak Island. Saya akan beri tanda di sini kan tadi lokasi kita. Lalu saya akan garis ya, menuju ke arah kiblat atau arah Ka'bah. Saya tarik garisnya. Ya, ini adalah garis lurus di permukaan bumi atau ramline. Saya garis lagi menuju Ka'bah. Ya, Ka'bah di sini. Besar. Ya, Makkah hasilnya kelihatan. Oke. Nah, ini Makkah ya. Kurang lebih Ka'bah di sini nih, di titik ini. Oke, saya akan perkecil. Garis lurus ini
melengkung atau tidak? Ternyata pada kehidupan sebenarnya garis yang melengkung tadi pada peta Mercator ini lurus pada permukaan bumi, ya, garis Ramline tadi. Kita lihat garis ini ke atas kan, melewati di sini Alaska, ya, ini Laut Siberia ke atas, ya, di sini lewat Irak, baru ke Mekah, ke Ka'bah, seperti itu. Kalau yang tadi lurus pada peta Mercator sebenarnya melengkung dari sini. Lihat kursor saya ke sini, ya kan, di atas Jepang, lalu ke Korea, melengkung ke sini, ya, ke sini. Garis yang di peta Mercator ini melengkung. Mari kita lihat di sini. Jadi garis yang lurus tersebut pada peta Mercator itu melengkung, dan setiap garisnya mempunyai arah yang berbeda-beda, 300, 280 sampai 190 derajat, seperti itu, ya. Nah, lihat, ini adalah pada permukaan bumi. Garis Ramline tadi ini lurus. Lalu yang garis merah itu adalah garis lurus yang ada di peta. Oke? Mari kita lihat lagi. Garis merah ini lurus pada peta Mercator. Lalu garis biru tua ini itu melengkung pada peta Mercator. Tapi sebenarnya garis yang melengkung ini pada bumi adalah lurus. Lalu yang lurus tadi pada peta Mercator itu melengkung di permukaan bumi, ya. Lihat lagi, yang merah melengkung, yang biru melengkung di peta Mercator tapi lurus di bumi. Lalu pertanyaannya, arah mana yang kita ikuti? Apakah yang melengkung warna merah ataukah yang lurus? Jawabannya adalah yang lurus pada permukaan bumi. Seperti itu. Jadi arah kiblat yang menggunakan aplikasi tersebut itu tidak salah. Itu benar. Yang ini pada garis biru itu lebih dekat ke arah Ka'bah. Jadi kita pilih ini, ya. Kita pilih aplikasi, ya. Jadi di aplikasi itu ada benarnya, seperti itu. Oke, dapat dipahami. Jadi untuk jarak yang dekat dapat ditoleransi. Ketika kita membaring sesuatu itu boleh pada jarak-jarak dekat, yaitu sekitar kurang lebih di bawah 50 nautika mil, itu masih dapat ditoleransi. Garis lurus yang ada di peta itu sama dengan garis lurus yang ada di bumi jika jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya yang jauh seperti ini, ketika kita garis lurus di peta itu akan melengkung di permukaan bumi. Lihat pada garis-garis merah di bumi ini. Tapi ketika jaraknya dekat, ketika dia garis lurus di peta, maka akan lurus juga di bumi. Coba misalkan kita buktikan pada lokasi kita sekarang, yaitu rata-rata kita di Jakarta kan. Lalu kita lihat aplikasi. Di sini saya gunakan aplikasi Salam. Saya tunjukkan arah kiblat. Kalian bisa lihat arah kiblatnya yaitu barat-barat laut. Lalu saya gunakan busur. Arah kiblat tersebut yaitu 296 derajat. Mari kita terapkan ke sini 296 derajat pada peta Mercator. Ternyata arahnya tidak ke Ka'bah. Kira-kira apakah ini benar tadi aplikasi Salam? Jawabannya tetap benar. Karena garis yang merah ini pada peta Mercator sebenarnya melengkung. Seperti ini. Melengkung. Yang garis merah tadi yang menggunakan aplikasi Salam. Lalu ketika kita garis lurus di peta Mercator yaitu dengan baringan 290 derajat, itu pada kehidupan yang sebenarnya pasti melengkung. Nah, lihat yang garis biru tadi melengkung pada kehidupan yang sebenarnya. Ya, ini pada peta Mercator
Yang garis merah melengkung, ya, yang garis biru lurus. Lalu pada bumi yang garis merah lurus, yang garis biru melengkung. Jadi yang lebih dekat adalah yang garis lurus pada kehidupan yang sebenarnya. Seperti itu yang kita ambil arahnya. Ini berlaku untuk jarak-jarak yang sangat jauh. Nah, itu dari Jakarta ke Arab Saudi, ke Mekah itu jaraknya sangat jauh, sekitar ratusan nautika mil. Ya, termasuk yang tadi Pulau Anemak itu sangat jauh juga. Tapi pada jarak-jarak yang dekat, misalkan dari Pulau Tidung ke Pelabuhan Kali Adam, itu jaraknya dekat. Ketika kita garis lurus di peta itu masih benar, seperti itu. Mungkin itu aja penyampaian saya pada pengertian ini. Besok kita akan mulai menentukan posisi-posisi menggunakan lintang menengah. Saya akhiri, jangan lupa absen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.